Kak semangatnya? Kelihatan dong, terbukti dari udah rame nih, awal-awal udah Belum, rame. aku belum melihat nih Kak. Boleh dong semuanya senyum. Oh ya, senyumnya. Kasih Mana dong senyumnya? Iya, udah cantik sekali. Wah. Senyum lagi. Iya, tepuk tangan buat teman-teman semuanya yang sudah datang. Yang sudah Yes. tepat waktu juga ya Kak. Yes, benar sekali, puji Tuhan. Keren. Ya Kak Cindy apa kabar hari Oh, ini? puji Tuhan luar biasa. Kak Yohana gimana? Kau makin cantik banget nih. Terima kasih yang lebih cantik. Gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan baik, sehat, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan juga Kak. Oh pastinya, tuh Ya. luar biasa ya. Oke. Nah Kak Cindy, Iya Kak. Kak Cindy tahu nggak apa tema kita hari ini? Pastinya tahu. Apa tuh? Teman-teman di sini udah tahu atau belum ya? Ayo. Udah atau belum? Yang tahu dikasih coklat. Udah. Pasti udah lihat flyer tuh, Kak? kita di Instagram. Apa tuh? Temanya hari ini adalah saya ada apa ya? Ada apa ya? Coba lihat ada apa ya? Ada keindahan daripada Tuhan. Oh, haleluya. Pokoknya nanti kita tanya Koko Ya, aja. untuk lebih jelasnya nanti kita akan dengar firman Tuhan dari hambanya Ya. yaitu Koko kita yang Yes. paling keren ya Kak ya. Pastinya. Selalu lucu, tapi selalu firman Tuhan yang dibawakan tuh dalam. Ya, Kak, Dalam. untuk yang relevan dengan kita anak-anak muda. Yes, benar sekali Kak Yohana. Oke Kak, sebelum kita lanjut Ya. ke ibadah kita mau memberi hadiah. Paling seneng nih kok kayak gini. Ya dong. Nah teman-teman, kami ada beberapa hadiah. Yes. Tapi berhubung harinya enggak banyak, hanya beberapa. Aha. Ada syarat yang harus teman-teman lakukan jika ingin hadiah ini. Aha. Apa Syaratnya itu? apa itu? Gampang aja. Ya, Hanya gimana? ke depan aja ambil ke Yes, depan. bener. Ya, Siapa yang mau depan. hadiah dari kami silakan ambil ke Gampang. depan. Tinggal maju ke depan, tinggal diambil aja. Nggak disuruh nyanyi. Yes, Tenang bener aja. sekali. Yuk, Tinggal ambil ke depan, udah selesai. ayo Ya, Kak. yang Kita ada mau. berapa punya hadiahnya? Ada 4. 2 di saya dan 2 di kakak ya. Oke kakak-kakak yang kita mau berbagi silakan maju ke depan. Iya. Kita tidak suruh nyanyi ya kak ya. Apa kita turun aja kak? Turun aja. Kita jemput aja kak. Kita jemput. Iya, yang sesuai dengan tema baju kita hari ini. Oh ya, siapa yang baju hitam? Kita jemput kak. Jemput bola. Gol. Oh Kita enggak. jemput bola, boleh? Boleh dong. Ayo turun aja. Oh ya, oke Ayo. ya, gas kak. Gas. Kayo aku ambil satu dulu ya. Pilih satu yang berbaju seperti kita. Girl or Ada. boy kak? Kakak di depan. Oke, kita kenalan dulu ya kak. Oh langsung? Oke, Langsung. silakan. Kak namanya siapa? Iren. Kak Iren. Udah gabung Vayo? Belum kak. Oh belum, tolong Aser nanti di follow up ya Teman-teman kak. silakan dipantau kak Iren. Kak Iren. Oke Kak Iren, ini untuk kakak. Oh sebelum Kak Iren dapat hadiahnya, kita mau minta tolong Kak Iren baca ayat Alkitab yang udah kita sediain. Ya, silakan. Oke, boleh berdiri Kak? Aduh cantik sekali ternyata kakak ini. Kenapa nggak maju ke depan aja coba kak? Oke, boleh dibacain Kak Iren. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Yes, Tepuk tangan buat ini Kak Iren. terima kasih. Thank you kak. Oke, sekarang Kak Yo. Tadi yang cantik, sekarang saya ke yang ganteng ya. Kenapa tunduk-tunduk? Yang mana ya? Yang mana? Oke. Saya mau ke abang baju kata-kata. Oke. Shalom bang. Shalom. Sopan sekali ya, Shalom. Bang dari Youth GBI Medan Plaza. Nah sebelumnya kita mau kenalan dulu ya kak. Ya, Boleh oke, perkenalkan nama dan dari, sudah Vayo belum? Nama Fahri. Fahri. Udah Vayo tuh belum bang? Oh belum, tolong di follow up juga ya kakak Asar. Oke, terima kasih. Nah, kita rindu juga Bang boleh membaca ayat Alkitab hari ini untuk menguatkan kita semuanya. Timotius 4:12.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yes, amin. Terima kasih. Kayu satu lagi dari Cindy ya. Silakan Kak Cindy. Kita ambil dari sebelah sini, kita ambil kakak yang cantik juga. Halo, shalom Kak. Dengan Kak siapa? Arta. Oh, Kak Arta udah gabung Fayo? Udah dong. Oh, udah. Oke, Kak Arta boleh bantu satu ayat untuk kita semua. Berdiri boleh Kak? Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan. Yes, ini Kak, terima kasih. Tuhan berkati. Oke, lanjut Yohana ya Kak. Ya, satu lagi terakhir. Silakan Kak. Saya bersama dengan kakak yang cantik dan imut ini. Wow. Hai Kak, boleh kenalan gak Kak? Boleh dikenalkan nama dari Fayo apa kalau sudah Fayo? Namanya Divya. Oh, belum gabung ya. Boleh di follow up juga Kakak Aser. Ginting Kak. Ya, namanya Kak Rivia di Padang Bulan. Ya, ketua Fayo yang dari Padang Bulan silakan merapat ya. Kak silakan dari Giat GBI. Boleh dibacakan Kak ayat hafalan kayak sekolah minggu. Kayak sekolah minggu ya Kak, terbiasa ya. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Puji Tuhan, Puji thank you Kak. Yes. Berbahagialah orang yang Takut akan Tuhan. Aku juga mau bahagia lah. Iya Kak. dong. Berarti Ayo aku Kak, harus takut Tuhan lah ya. pasti. Kita tuh kalau udah takut Tuhan pasti bahagia gak sih Kak? Pasti lah ya Kak. Yes. Pasti, betul dong. amin. Wah, puji Tuhan kita sudah mendekatkan diri dengan teman-teman. Iya. Dan teman-teman udah bantu kita untuk baca satu ayat Alkitab Ya, yang sangat thank you, memberkati. teman-teman. Terima kasih. Beri tepuk tangan dong buat Yes. teman-temannya semuanya. Oke. Oke. Kita akan memulai ibadah kita. Ya. Teman-teman kami mengajak teman-teman boleh mensilentkan HP-nya agar pada saat ibadah nanti kita bisa beribadah dengan tenang ya. Ya, benar sekali. Dan kita menghimbau teman-teman yang sudah mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan, boleh nanti memasukkan ke dalam amplop yang telah diberikan dan memasukkannya ke kotak persembahan yang di depan pintu keluar. Dan, ya, teman-teman kita Kita punya. Kita ada acara spesial yes, sekali. sespesial apa tuh? Rahasia. Oh, kita infoin nanti ya Kak. Nanti setelah ibadah selesai, makanya teman-teman setelah ibadah jangan langsung pulang dulu ya. Yes, karena kita ada informasi penting, ada acara spesial tahunan untuk Fayo. Fayo. Iya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Yes, ya Kak. Saya Yohana. Saya Cindy. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom teman-teman semuanya, shalom. Saya mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita sebelum kita memulai ibadah.
Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapakku yang baik. Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat Tuhan. Bahkan kami boleh hidup sebagaimana kami ada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan itu berasal daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, penyertaan Tuhanlah yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat panjang sabar Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sekalipun Tuhan kami sering melakukan kesalahan Tuhan, kami hidup di dalam dosa Tuhan. Tapi kami tahu ya Bapa, pengampunan Tuhanlah yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersuka Tuhan Yesus ada di tempat ini Tuhan. Kami berlari Tuhan Yesus untuk mengejar kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami berlari Tuhan untuk mengejar perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami gak akan bisa Tuhan berjalan tanpa Tuhan. Kami gak akan bisa Tuhan berlari tanpa-Mu ya Bapa. Di masa muda kami ini Tuhan, kami mau bersama-sama di tempat ini ya Bapa, untuk memanjung nama Tuhan Yesus tinggi. Kami sanjung nama Allah yang besar, kami sanjung Allah yang perkasa, kami sanjung Allah yang penuh dengan pertolongan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami membawa bangsa kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami memberkati bangsa kami ya Bapa. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Biarlah bangsa kami diberkati ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu mengalir atas bangsa kami. Jauhlah perpecahan daripada bangsa kami ya Bapa. Kami memberkati Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo ya Bapa. Aku memberkati Tuhan wakilnya Bapak Maruf Amin. Tuhan terima kasih sepanjang kepemimpinannya Tuhan yang sertai ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk Kabinet Indonesia Maju. Kami berdoa untuk setiap rumah sakit yang ada ya Bapa. Biarlah Tuhan terjadi kesembuhan ya Tuhan. Kami berdoa untuk kampus-kampus yang ada. Kami berdoa untuk sekolah-sekolah yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna mengalir atas bangsa kami. Jauhlah perpecahan dari bangsa kami. Jauhlah bencana alam daripada bangsa kami ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh ada Tuhan Yesus di bangsa kami. Karena kami tahu Tuhan, bangsa kami bangsa kesayangan Tuhan. Karena kami tahu penyertaan Tuhanlah yang sempurna atas bangsa kami. Kami memberkati setiap yang berjaga-jaga atas bangsa kami ya Tuhan. Sia-sialah ya Bapak aparat negara berjaga-jaga, jika kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga atas bangsa kami. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak muda yang ada di bangsa ini Tuhan. Untuk setiap anak-anak muda yang terikat akan dosa. Untuk setiap anak-anak muda yang terikat akan cemas Tuhan. Yang terikat akan kekhawatiran Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan kami doakan biarlah bebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau boleh panggil mereka Tuhan, sama seperti Engkau memanggil hidup kami. Supaya seluruh anak-anak Indonesia boleh bangkit Tuhan. Bangkit untuk memuliakan nama Tuhan yang besar. Bangkit untuk menyanjung tinggi nama Allah yang besar. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk setiap umat-umat-Mu yang datang ke tempat ini, dari barisan terdepan sampai barisan terbelakang, tiada satupun Tuhan yang terlewatkan. Biarlah Tuhan memakai kami lebih lagi ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memakai kami seperti anak panah yang melesat sampai pada tujuan yang Tuhan mau. Biarlah Yoel 2 ayat 28 tergenapi ya Bapa. Anak muda dipenuhi dengan api Roh Kudus-Mu. Anak muda dipenuhi dengan Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan tema kami pada bulan ini ya Bapa. Karunia Roh Kudus ya Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang penuh dengan karunia. Karunia berbahasa roh. Karunia bernubuat. Karunia berkata-kata dalam hikmat. Karunia mengajar ya Tuhan. Supaya Tuhan kami boleh menambah-nambahkan talenta kami di usia muda kami ini. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati Tuhan pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta. Tuhan memberkati Bapak Dr. Insinyur Nikonato Doharjo. Tuhan berkati seluruh staf pegawainya. Bahkan Tuhan memberkati Tuhan pemimpin kami yang ada di tempat ini, Bapak R. Bambang Jonan. Kami memberkati Bapak Gembala sidang kami Tuhan, dan Bapak Daniel Edi Prayetno. Bahkan kami mengasihi Tuhan Yesus Departemen Next Gen Cireni dan Cirita ya Bapak. Kami mengasihi Kosoan Kadep kami ya Bapak. Biarlah Tuhan setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, setiap pemimpin-pemimpin kami boleh membawa kami semakin hari semakin sayang
mencari kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersuka saat ada di tempat ini ya Bapa. Bahkan kami memberkati untuk pembicara kami pada malam hari ini. Kami memberkati Kosoan Tuhan Yesus yang baik. Berkati hamba-Mu, biarlah Tuhan hadirat-Mu mengalir, pengurapan yang baru, pewahyuan yang baru, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan Tuhan firman kebenaran yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Saat kami datang Tuhan dengan membawa seluruh kecemasan kami, saat kami membawa seluruh beban kami Tuhan, kami akan pulang dengan sorak-sorai, kami akan membawa kemenangan demi kemenangan, kami akan membawa terobosan demi terobosan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami memberkati kota kudus-Mu ya Bapa. Seraya kami berkata, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan itu ada di dalam tembok-Mu, dan sentosa itu ada di dalam puri-Mu. Biarlah berkat dari Yerusalem mengalir atas diri kami, mengalir atas pekerjaan kami, mengalir atas pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama teman-teman kita katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom anak-anak muda, shalom semuanya, shalom. Wow. Saya yakin dan percaya kita ada sampai saat ini itu semua oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Ada berapa orang percaya dari tempat ini yang suka memuji dan menyembah Tuhan? Boleh lambaikan tangan teman-teman. Boleh bersama-sama dengan saya serahkan haleluya. Come on. Kau baik bagi setiap Tuhan Yesus. Ini pujian kami ya Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Bersama-sama syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Surahkan yes. Ini pujian kami ya Tuhan. Mari bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Mari bersama-sama katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kami umat-Mu ya Tuhan, kami mau nyanyikan kebaikan Tuhan bagi setiap kami.
Pujian kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan syukur Bapa. Mari bertepuk tangan di atas kepala teman-teman. Segala hormat Amin. bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Lebih lagi bertepuk tangan teman-teman. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Serahkan Yesus yang mau memuji Tuhan lebih lagi dari tempat ini. Boleh lambaikan tangannya teman-teman. Boleh bersama-sama dengan sorakan Yesus. Mari umat yang bersuka cita pada malam hari ini, umat yang bersyukur kepada Tuhan, mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Kami merayakan Tuhan pada malam hari ini bagi setiap kami Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, yang penolongku, yang di hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Bersama-sama. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang di hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah.
kami mau membawa rasa syukur kami ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu. Jemaat Tuhan saja katakan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita. Bersama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan.
bersamamu Tuhan, jadikanku berjalanmu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku berjalanmu untuk memuliakanmu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku berjalanmu untuk memuliakanmu, seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku berjalanmu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami bersyukur padamu Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau mati dan Engkau menebus hidup kami dengan darah-Mu sendiri, supaya kita beroleh kehidupan ya Tuhan. Dan inilah kehidupan kami percaya ada karunia-karunia yang Engkau tempatkan dalam hidup kami. Engkau pakai hidup kami dengan luar biasa, masa depan kami di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya itu adalah masa depan yang penuh harapan. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami percaya kami hidup dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Semua yang baik, semua yang indah
telah Engkau curahkan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kepada kami semua mata melihat, telinga mendengar, hati yang memahami dan pikiran yang taat, supaya benih firman pada malam hari ini tidak jatuh di tanah yang sia-sia, melainkan jatuh di tanah yang subur, sehingga itu berakar dan bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan-Mu dan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman Tuhan, dan semua yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita semua katakan, amin. Silakan duduk, anak muda yang dikasihi, shalom. Shalom. Ya luar biasa, sudah lama kita gak jumpa ya. Nah, hari ini tema yang saya bawakan, saya agak minder sih. Ada nama saya, ada muka saya di tengah-tengah artis Korea. Imbang-imbang lah ya, aku rasa mukanya. Nah, tema hari ini adalah saya ada apa ya? Maksudnya apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami semua. Nah, hari ini sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang karunia Tuhan. Nah, di Kisah Para Rasul 8 ada sebuah cerita tentang para rasul. Ya, Petrus membuat mujizat yang luar biasa. Tiba-tiba datang Simon. Simon ini bilang ini, dia lihat Petrus hebat kali ya. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang terikat dilepaskan, langsung bayangannya pun bisa menyembuhkan orang. Wah, lalu si Simon berpikir dalam hati, kalau seandainya ini karunia luar biasa ini ada pada saya, luar biasa. Dipanggilnya, Petrus, sini dia Petrus. Ya. Berapa? Wani piro? Ya. Maksudnya gimana Petrus tanya? Wani piro? Ya, kalau bisa saya beli ini, kuasa-kuasa karuniamu, supaya saya juga bisa menyembuhkan orang sakit gitu. Langsung di ayat berikutnya Petrus bilang ini, binasalah uangmu itu dengan engkau. Kau pikir bisa beli karunia Allah, hatimu tidak lurus, maka engkau tidak akan pernah menerima karunia Allah. Kata Petrus, terdiamlah si Simon, bertobatlah. Disuruh Petrus bilang, kau Simon bertobat kau pikir kau bisa dengan uang kau membeli karunia Allah. Gak bisa, karunia itu adalah pemberian Allah. Tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, di kitab Roma 12, nanti kita baca sendiri di rumah ya. Di kitab Roma 12 ayat 8, 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Semua berbicara tentang karunia yang Tuhan sediakan. Nah, ada karunia menasihati. Nah, ada karunia murah hati. Nah, kalau ada orang yang punya karunia menasihati, itu kalau ada yang salah, kita menasihati, dia terima dengan damai. Tapi kalau kita yang gak ada karunia menasihati, orang salah, kita suruh untuk nasihati, nanti yang dinasihati pun berpikir dalam hati, macam betul kali kau pun kau. THH kau. Ya, itu yang terjadi. Nah, ada karunia hikmat, karunia iman, karunia menyembuhkan. Artinya dia bisa tumpang tangan, orang sakit disembuhkan. Nah, kalau gak ada karunia menyembuhkan, tumpang tangan lebih banyak orang yang mati daripada yang hidup. Nah, mujizat nubuat. Nah, hari ini, semua karunia-karunia yang ada, ini di 1 Korintus 12 ayat 7. Kita boleh buka ya. 1 Korintus 12 ayat 7. Karunia roh itu adalah untuk, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, karunia roh itu yang ada pada kita semua itu untuk kepentingan orang banyak bersama, bukan untuk diri sendiri. Nah, saya kasih contoh. Ada boleh tolong ambilkan boneka saya? Boneka anak saya pinjam. Nah, oke, makasih. Ini contohnya. Ini boneka anak saya. Sewaktu dia, semua dari kita ketika belum lahir, kita ini semua dibentuk oleh Tuhan. Dengan tangan Tuhan sendiri dibentuk. Wah, nanti namanya siapa nih kira-kira kita bawakan? Elis. Si Elis. Nah, kita Yohana kan, kita mau bentuk dia. Tuhan bentuk supaya nanti lahir di dunia itu mempunyai karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Ya. Tuhan bentuk ini semua. Kemudian tiba-tiba lahirlah Yohana, ya kan? Yohana Saragi, mana dia? Nah, lahir dia di dunia. Tuhan pantau sepanjang hidupnya.
ketika udah dilahirkan, remaja, kemudian menjadi tua, kemudian mati, dilihat, oh gimana kehidupannya? Apakah ada orang yang disembuhkan dengan karunia-karunia ada, pelayanan dia dan sebagainya. Oh ternyata hasilnya malaikat bilang, nggak ada, semua yang dipegang mati. Hah? Coba dulu dicek dulu, cek dulu Yohana, di spepatnya dicek. Oh Yohana, kita cek dulu. Oh iya, Tuhan bilang ketinggalan karunianya. Harusnya ada karunia menyembuhkan, tapi saya lupa untuk taruh ke sini. Makanya nggak ada buahnya. Nah, nggak mungkin terjadi kayak gitu. Tuhan, waktu tangan Tuhan itu sempurna. Apa yang dibuat selalu sempurna adanya. Nah, Petrus, dia punya karunia mujizat. Ketika dibentuk Tuhan, Petrus mujizat. Paulus juga sama, lebih banyak dia penuh hikmat, karunia hikmat, supaya dia banyak tulis buku, kitab-kitab. Nah, bicara soal karunia, saya ada lagi bawa alat pipa PVC. Oke. Sama celengan saya, iya. Tabungan saya yang berjuta-juta ini, kita expose dulu sini. Oke. Nah, andaikan ini kehidupan kita. Aduh, nah, kehidupan ini tadi dikatakan bahwa kita semua dipenuhi dengan karunia-karunia. Dan karunia itu ditujukan untuk kepentingan bersama atau ditujukan untuk orang lain supaya kita menjadi saluran berkat. Ini saluran berkat ya. Oke. Supaya dalam kehidupan kita orang beroleh, saya lebih gampang contohnya pakai uang supaya melek mata semua ya. Nah, pakai uang. Contohnya dia adalah karunia murah hati. Nah, Tuhan tentu pakai dia supaya melalui dia ada berkat-berkat yang tersalurkan. Ding. Sah. Jadi inilah kehidupan kita. Nah, dipakai. Sehingga ketika dia setia dengan perkara-perkara yang ada, nah, maka Tuhan tambahkan. Nah, dia menjadi seorang yang makin diberkati. Ketika dia dipercayakan hal kecil, kemudian dia dipercaya hal yang besar. Ya, makin mantap dia berprestasi di sini, ya kan? Nah, maka dikasih lagi, diberkati lagi dia, supaya makin banyak orang diberkati. Nah, oke, diberkati lagi. Nah, sehingga melalui kehidupannya makin banyak orang diberkati. Waduh, makin banyak orang diberkati. Nah, tetapi kita copot dulu satu, saya ambil satu aja, udah. Nah, seandainya kita kembali lagi kita pikirkan. Nah, seandainya dia yang tadinya, udah boleh turun. Dia yang tadinya adalah saluran, harusnya dia menjadi saluran berkat. Karunia sudah ada padanya. Tetapi kemudian dia yang punya karunia murah hati, karena Tuhan pasti berkati dia dong dengan berkat yang berlimpah-limpah supaya dia bisa murah hati dan memberkati yang lain, contohnya. Nah, tetapi berjalannya dunia, berjalannya waktu, kemudian dia menjadi orang yang pelit atau kikir. Ditutuplah hati ini, pintu hati untuk membantu sesama manusia. Dia tutup mata, tutup telinga, kau menderita, mampuslah kau situ kan gitu. Ditutuplah semua kehidupannya. Sehingga Tuhan ini mau melalui hidupnya memberkati orang. Kira-kira Tuhan nampak nggak apa yang ada di hatinya? Tuhan tentu tampak. Gak mungkin Tuhan berpikir, ku kasih pun ini untuk diri sendirinya. Lama-lama bisa berapa lama dia tampung ini? Paling hari kesekian udah apa? Boleh tolong jatuh dia. Paling hari-hari berikutnya udah penuh dia, kemudian nggak bisa apa-apa lagi. Kemudian dia hanya menjadi berkat diri sendiri. Nah, segala kehidupan kita, kalau mau jadi karunia, mau dipakai Tuhan, tentu tidak boleh ada penghalang-penghalang seperti ini. Tentunya kita harus memikirkan kepentingan bersama atau orang banyak. Nah, kalau ini disingkirkan, ya pastilah semuanya akan aman. Nah, saya teringat dengan kisah
anak kecil yang memberikan makanannya, yaitu roti dan ikan yang sedikit di tangan Tuhan Yesus. Kemudian dilipat gandakan 500 dua ikan. Dilipat gandakan Tuhan sampai mujizat terjadi bisa makan ribuan orang. Nah, tentu Tuhan dari atas surga melihat kejadian seperti itu. Wow, semua orang membagikan roti dan sebagainya, semuanya menjadi pipa PVC. Semuanya menjadi saluran berkat sehingga terjadi pelipat gandaan, tidak habis-habis malah bersisa. Nah, bagaimana supaya karunia yang ada pada kita ini aktif? Nah, Matius 28 dikatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka, ajarkanlah mereka. Lakukan perintahku dan ketahuilah bahwa aku senantiasa menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Nah, ketika saya merenungkan ini, saya suka dengan kata bahwa kita semua pasti suka dengan kata dan ketahuilah aku, Tuhan bilang, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kehidupan kita kalau disertai Tuhan itu luar biasa. Pasti luar biasa. Nah, kita juga harus memikirkan, membaca dulu kenapa itu bisa terjadi. Itu terjadi bahwa sebelumnya dikatakan pergilah. Kita harus pergi, ada aksi yang kita lakukan. Nah, tapi kenyataannya banyak orang ini selama hidup menjadi orang Kristen lebih suka kata datanglah. Datanglah, hadirilah, nikmatilah, rasakanlah, terimalah. Iya. Datanglah di KKR, datanglah, boleh datanglah terus, tapi kapan perginya? Nah, di sini dikatakan, ayo karena itu datanglah. Kemudian di setiap kebaktian ada, kemudian aku senantiasa menyertai kamu. Oke, ketika datang kita terima pewahyuan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, kita datang kepada Tuhan dan kemudian ada aksi kita untuk pergi mencari sesama kita. Nah, ya minimal kita datanglah ke Payo. Yang kesusahan kita jangan kayak ada penutup tadi. Gak mau tahu, menderita dia, udah los itu. Katakan sebelah kanan kiri, aku tahu siapa dia. Aku tahu siapa dia. Nah, dibutuhkan media, yaitu kepentingan orang bersama. Sehingga karunia yang ada pada kita itu menjadi aktif. Nah, di Yohanes 15 ayat 8, dikatakan bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Tuhan senang kalau kita berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Tuhan mau hidup kita ini berbuah banyak. Nah, supaya orang tahu bahwa kita ini murid Tuhan. Jadi jadi murid Tuhan itu pasti berbuah banyak. Nah, supaya ketika kita jadi murid Tuhan, karunia itu aktif, kita berbuah banyak. Apa artinya menjadi murid Kristus? Murid, yaitu kita punya guru. Guru bilang A, B, B. Nah, hari ini murid itu berbicara tentang sangkal diri. Pikul salib, guru bilang apa? Kita kerjakan. Namanya murid. Guru bilang, ayo kerjakan PR. Ya kita kerjakan PR, kan gitu. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, aduh capek ini. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku capek ini sesuai dengan firman Tuhan. Marilah datang kepadaku yang letih lesu. Ya, kita datang kepada Tuhan letih lesu. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan keadaan letih lesu, ayo boleh naikkan. Boleh slide berikutnya. Nah, ketika kita datang dengan letih lesu, nah, kita dikasih kuk. Ya, kuk ini. Matius 11 ayat 29. Nah, pikulah. Lalu kita dalam kondisi letih lesu. Ini letih lesu dia, datang pada Tuhan. Udah berdiri aja gak apa-apa. Datang dia kepada Tuhan. Tuhan, aku letih lesu. Iya gak apa-apa. Ini dia dari saya dulu, kuknya. Ketika dia datang letih lesu, saya datang, oh kamu capek ya? Ya udah duduk aja santai. Enggak gitu.
kamu capek ya? Ya udah. Ketika dia bilang capek, letih lesu, malah dikasih ini. Nah, ayo pikul. Pikulah ku yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab, nah, ku yang kupasang ini, itu enak. Bebanku pun ringan. Nah, lalu saya berpikir, loh udah capek, dikasih kuk, apa nggak makin capek kita hidup kita? Ya kan? Nah ternyata next saya punya gambar, kuk itu ada yang sapi, ada gambar sapi. Nah kuk itu biasa dipakai di gambar sapi. Sapi itu kan atau kerbau, dipasang dia berdua, sama-sama kongsi kita. Gitu kan biasa kan, tarik kita membajak sawah. Inilah yang kita gambaran dunia, yang ada kepada kerbau. Tarik bersama-sama, kita bercara. Artinya Tuhan mau menjalankan kehidupan kita yang letih ini bersama-sama. Tuhan rela untuk bersama-sama dalam ku ini. Nah, ketika si Hardy ini, kita harusnya kan berjalan bersama-sama nih. Nah, yuk jalan sama-sama kita ya. Tapi si Hardy ini bandel dia. Maunya ke tempat lain, coba kamu tempat lain. Nah, tarik lagi, ya nggak bisa, Tuhan lebih kuat. Sakit nggak? Sakit kan? Nah itu, sakit lehernya. Karena dia mau berjalan ke arah yang berbeda. Nah, terus ke bawah dulu. Seneng nggak dibawa kemana-mana? Ya, seneng ya? Jujur nih, ya kan? Aku rasa mukamu udah kayak muka T. Nah, nggak enak. Kusuruh jongkok, ayo naik lagi. Iya, masih kuat. Ban ringan. Nah, tetapi dalam mengikut Tuhan, nah kita arahkan. Kamu kenapa? Gak kurang diberkati, maka capek dia. Tadi kan letih lesu dia datang kepada saya. Karena kenapa? Uang kos belum bayar. Nah, oke. Berhubung dia berjalan bersama-sama. Sini kutunjukkan, karena dunia ini aku yang cipta. Ku tahu di mana ada berkat. Coba kamu nengok dulu di bawah kotak tisu itu ada apa? Di bawah kotak tisu. Ini. Nah, ada berkat. Ambilkan dulu. Nah, rupanya pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100. Nah, sehingga dalam mengikut Tuhan adalah dia ada jalan di situ. Karena Tuhan yang menuntun, Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Nah, bayar uang kos itu ya. Ya oke. Makasih. Bercanda. Terima kasih ya. Bercanda ya. Dia nggak kos, dia punya rumah permanen. Hanya ilustrasi. Nah, anak muda dikasih, ketika saya merenungkan ini, kok ini ketika kita capek dalam kehidupan ini, semuanya gelap, seringkali kita mau berjalan sendiri. Sebaiknya dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, carilah Tuhan. Maka kita akan dipakaikan kuk, kita akan berjalan bersama-sama. Apapun yang dikatakan guru kita, yaitu Tuhan, ikuti aja. Karena kenapa itu jadi gak enak dan gak ringan, jadi berat? Karena tadi bandel, disuruh ke kiri ada berkat di bawah kotak tisu, maunya ke speaker. Tertarik dia lehernya. Makanya Hardy kan bilang, kok berat? Nah, kalau kita menjalankan kehidupan ini bersama dengan Tuhan tahun demi tahun, kalau itu terasa berat, jangan-jangan bukan Kristus yang kalian kenakan. Mungkin kerbau yang kalian bawa. Nah, jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau ikut Tuhan, yang dipasang itu enak dan ringan. Bilang sama-sama, enak dan ringan. So good. So good. Nah, jadi kalau kita begitu ikut proyek Tuhan, kita nih mau ikut proyek Tuhan, ada tanda tangan kontrak, yaitu proyek Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Karena kita dinobatkan sebagai orang, dikaruniakan sesuatu, sebagai orang yang nantinya akan berbuah banyak. Karena kalau kita berbuah banyak, firman Tuhan bilang ini, Bapak dipermuliakan. Ya kan? Keinginan Bapak yaitu kita berbuah banyak, supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, ketika kita ikut proyek Tuhan, membuka diri, memikirkan kepentingan bersama, maka karunia ini aktif. Karunia, kita akan mengetahui, apa yang ada pada saya. Roh karunia hikmat, karunia iman, karunia menyembuhkan, semuanya ada.
Kalau seandainya dia punya karunia menyembuhkan, dilihatnya orang sakit, tergeraklah belas kasihan. Maka karunia itu aktif, dipegang orang itu, didoakan sembuh. Tapi kalau dia punya karunia menyembuhkan, tapi nggak membuka hati, sakit kali aku, ya udah sakit ya udah, mampuslah kau situ. Nah, nggak bisa, nggak aktif dia karunianya. Nah, jadi akhir kata, jadilah saluran berkat. Ya, karuniamu akan aktif. Apa yang ada pada kamu, di dalam kamu, itu pasti kamu akan mengetahui. Karena ada kepentingan bersama yang kamu pikirkan. Nah, kamu akan tahu apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Mulai sekarang kita akan memikirkan kepentingan orang banyak. Supaya hari demi hari kita akan semakin jelas bahwa apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman pada malam hari ini Tuhan. Kami sekarang tahu bahwa kami mempunyai karunia-karunia yang telah Engkau taruh dalam hidup kami semua. Setiap pribadi tanpa terkecuali. Bantu kami mengetahui karunia yang apa yang ada dalam hidup kami Tuhan. Perjelaslah Tuhan. Kami hanyalah alat di tangan-Mu Tuhan. Kami hanya alat di tangan-Mu. Karunia itu akan hidup aktif kalau ada sesuatu yang dibantu. Atau ada objek yang perlu kita bantu. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Kami melepaskan pengampunan, maka Tuhan melepaskan pengampunan. Kami melepaskan berkat, maka Tuhan juga, surga juga akan melepaskan berkat. Kami menahan pengampunan, Tuhan juga menahan pengampunan. Kita menahan berkat, maka Tuhan juga akan menahan berkat. Kita menahan kasih, Tuhan menahan kasih. Kita lepaskan kasih, maka Tuhan, surga juga akan melepaskan kasih. Kami mengerti pada hari ini Tuhan, bahwa karunia kami semua pasti akan aktif kembali. Dan kita akan menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan, sebagai penolong tidak akan berhenti menolong hidup kami Tuhan. Kami percaya hidup kami pasti akan ditolong. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Anak muda dikasihi, arahkanlah tangan dan hatimu ke surga. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih-Nya yang sempurna melalui anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai saudara mulai dari hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati, mari kita semua katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Wow. Kakak tahu nggak tadi ini dinamain siapa? Yohanes Saragi. Kakak. Iya, oke. Puji Tuhan. Silakan teman-teman boleh duduk kembali. Keren ya, Keren ya. banget. Relevan ya dengan kita ya, anak-anak Iya, muda ya kan. luar biasa. Yang sedang aktif-aktifnya ya kan, dan penuh potensi, dan kita masih bingung nih. Potensiku ini apa Iya, ya? benar. Yang mau kuberikan ke Tuhan apa ya? Yes, benar Ya. sekali Kak. Thank you Kakak. Terima kasih, buat Kak pesannya Solan. Tuhan. Terima Tepuk kasih. tangan dong buat kakak kita. Oke. Satu poin yang Cindy dapat itu Kak, karunia yang Tuhan kasih itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus ikuti apa kata Tuhan, karena Tuhan adalah guru kita gitu. keren. Dan soal yang cook tadi luar biasa. Baru pertama kali akhirnya sadar tentang cook itu kenapa enak, itu sudah dijelasin sama Dapat Koko. pengertian baru Yes, ya. benar, Wah, pengertian keren ya, baru. puji Tuhan. Keren banget. Terima kasih Thank Koko. you. Nah teman-teman, kami rindu untuk mengenal teman-teman lebih lagi. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir beribadah Yud di tempat ini, kami mengundang, boleh lambaikan tangannya saja. Yes, lambaikan tangannya teman-teman. Izinkan kami boleh Wow, mengenal ada teman-teman. dua Kak di tengah. Kakak cantik Boleh berdua. angkat tangan yang tinggi-tinggi Kak. Ya, kami ingin Wah, menyapa. Wah, ada dua. Shalom. Berdua. Ada berdua. Welcome.
Yes. bergabung di keluarga besar GBI Medan Plaza. Minggu depan datang Datang lagi, lagi. ya Kak. Kalau perlu ajak temennya juga untuk beribadah Yes, bersama-sama. benar sekali. Oke, selanjutnya teman-teman yang baru hadir, bahkan yang tadi pun kita udah tanya, yang belum bergabung dengan Fayo, ayo kita join ke komunitas rohani yang disediakan oleh gereja ini, Eva of Youth. Boleh nanti hubungi para aser supaya bisa dihimbau ke tempat yang terdekat dengan rumah teman-teman. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram, di YouTube, di TikTok, Departemen GB Medan Plaza. Percayalah, Departemen GB Medan Plaza mengupload hal yang memberkati. Kontennya menarik, itu pasti. Oke. Dan juga teman-teman tadi kita sudah pegangan firman Tuhan tentang Yes. karunia harus diaktifkan ya. Iya, Kak. benar sekali, Kita Kak. menyediakan wadah nih Kak. Kita Ya. melakukan pembukaan open recruitment bagi teman-teman yang rindu melayani sebagai pendoa. Biasanya pendoanya di kamar doang nih Kak. Oh, Kita iya. nih sekarang mengajak teman-teman untuk membuka ya ke skala yang lebih besar lagi ya, menjadi pendoa di youth, menjadi pendoa bagi anak-anak muda. Nah teman-teman boleh menghubungi asar-asar yang sedang melayani hari ini. Yes, dan juga- Next Gen Mediocre juga Kak, masih Ya. buka untuk Dan teman-teman juga- yang mau. Yang rindu melayani sebagai di bidang multimedia, sebagai media crew. Yes. Teman-teman boleh menghubungi juga asar-asar yang sedang melayani hari ini ataupun melalui kontak person dengan Misael dan juga Kak Julie, ya. Kak, informasi yang tadi kita pending di awal. Oh iya, kelupaan. Nah, event spesial yang bakal kita adain dari Fayo, kita udah boleh informasikan apakah dia? Yes, ini dia. Fayo Gabungan Ibadah Padang dengan tema Unity untuk Untuk menjangkau menjangkau jiwa. jiwa. Teman-teman kami mengundang teman-teman tuh boleh mendaftarkan diri. Yes, betul sekali. Ya, untuk mengikuti ibadah Padang yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2024. Jangan khawatir karena di tanggal ini kita Tanggal merah, Yes. libur. hari libur. Waktunya kita bersenang-senang ya kan, Iya, Kak? seru banget sih Dimana pasti. lagi kita bisa bersenang-senang dengan Saling teman-teman berfellowship. seumuran ya Yes. kan. Dan juga dalam hal yang rohani, Rohani, pastinya, pastinya. ya Kak, ya. Teman-teman boleh menghubungi asar-asar yang sedang Iya, bergabung benar. ataupun mendaftar melalui Ketua Fayo ya Kak. Ya, boleh dari Ketua Fayo. Jangan sampai Yang belum kelupaan. join Fayo juga boleh. Boleh. Yang Nah, belum join boleh gabung. yang tadi kakak yang berempat tadi yang belum Fayo ya Kak Yes, ya. benar sekali. Silahkan gabung Fayo ya Kak. Yeay. Nah, Oke. dan juga Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, nanti kembali kami ingatkan boleh menempatkan ke amplop dan meletakkannya di kotak persembahan dekat pintu keluar atau scan QR yang ada di layar. Iya, dan juga teman-teman kami yang mengundang teman-teman tuh boleh datang kembali minggu depan ibadah yuk di tempat ini dengan tema Temanya dengan nyusul. pembicaranya nanti nyusul ya kan. Ya, Biar penasaran ya, ya, kan, biar Kak? penasaran. Itu saja yang dapat kami Yes, sampaikan. benar sekali. Saya Yohana Saragi. Saya Cindy Sagala. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.